Selamat siang, sahabat Kata Data. Bergabung dengan saya, Amedio Daud, di dalam memilih pemimpin. Siang ini sudah bergabung dengan kami Mas atau Bro Andi Budiman. Ya? Bebas, Mas aja lah. Mas Andi Budiman, Waketum Partai Solidaritas Indonesia. Seperti yang sempat saya jelaskan di awal tadi, kami kan sebenarnya ingin fokus mengcover soal pemilihan legislatif 2024 karena kan selama ini orang sibuk dengan pencapresan, pilpres segala macam. Nah, kami ingin segera masuk. Salah satu parpol yang kami cover ini adalah PSI. Nah, ini strateginya untuk 2024 di Pileg ini seperti apa nih nantinya nih, Mas Andi nih? Lebih ke strategi pemenangan atau target politik di 2024? Pemenangan dulu. Pemenangan ya? Ya. Mungkin untuk yang Pileg ya, Mas. Oke. Pertama, strategi atau langkah paling penting adalah pertama kemarin dengan terpilihnya Mas Kaisang sebagai ketua umum ya. Jadi ini akan atau membuat kita semakin confident, semakin percaya bahwa PSI akan lolos ke Senayan. Kenapa? Karena pertama, Mas Kaisang itu mewakili satu generasi yang secara populasi akan menjadi pemilih terbesar di 2024. Mas Kaisang sendiri adalah berasal dari Gen Z ya. Artinya di 2024 nanti itu sekitar 56,24% kalau tidak salah pemilih itu berasal dari generasi Z dan juga milenial. Jadi ini prospek atau ceruk pemilih terbesar yang selama ini mungkin kurang atau belum terjawab di partai-partai lainnya. Kalau secara visual gampang, seluruh ketua umum partai dijejerkan fotonya atau ketika berdiri di depan televisi akan kelihatan mana yang anak muda merasa relate dengan mereka. Secara visual aja udah kelihatan. Apalagi ketika bicara. Kemarin kan juga media banyak memberitakan mengenai gaya Mas Kaisang ketua umum PSI yang memang beda banget, lebih fresh, lebih segar, banyak humor, lucu tanpa kehilangan substansi ya. Jalan ninja. Ninja. Iya, jalan ninja. Ini orang merasa relate, anak muda merasa relate. Ini sesuatu yang selama ini hilang di dalam politik kita. Anak-anak muda itu tidak merasa terwakili, tidak merasa relate dengan politik karena tidak ada sosok yang mereka anggap cocok atau mewakili pikiran-pikiran mereka atau gaya mereka. Nah, ini yang diisi segmennya sekarang dengan kehadiran Mas Kaisang di PSI. Dan kelihatan banget sejak Mas Kaisang bergabung itu sekarang sudah hampir 40.000 orang login PSI, bergabung menjadi anggota. Jadi kalau orang suka memilih itu satu hal, tapi kalau ada keinginan orang untuk lebih lanjut bergabung menjadi anggota partai politik, itu adalah sebuah langkah yang luar biasa karena ada satu komitmen di sana dan itu adalah efek Mas Kaisang. Kaisang efek itu nyata banget. Kalau kita ke daerah-daerah itu anak-anak muda itu tiba-tiba banyak yang berdatangan dan kemudian bergabung bersama PSI, menyatakan ketertarikan dan sebagainya. Jadi pertama strategi paling pentingnya adalah menempatkan sosok yang betul-betul relate dengan anak muda dan itu ada pada diri Ketua Umum PSI Mas Kaisang Pangarep ya. Jadi ini untuk pemilih muda gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memperkuat struktur. Ini sudah kita lakukan sejak beberapa tahun terakhir ya. Kita melihat bahwa di pemilu 2019 itu kemarin itu kita memang lebih banyak strukturnya itu kurang kuat ya, tokoh lokalnya kurang kuat karena memang lebih banyak diisi anak muda yang mungkin di beberapa tempat itu kurang begitu banyak network, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita punya kombinasi. Di tingkat struktur itu ada kombinasi antara yang lebih senior dengan yang muda. Jadi ini saling mengisi. Jadi yang muda itu datang dengan idealisme, dengan semangat, dengan energi, dengan tenaga, sementara yang lebih senior itu datang dengan jaringan, dengan resources dan lain sebagainya, sehingga ini komplementer, saling memperkuat. Jadi ini juga yang membuat mesin kita akan lebih kuat di 2024. Struktur kita di bawah, struktur itu dalam artian bukan hanya di DPP, tapi di DPW, di tingkat provinsi maupun DPD, maupun di kecamatan itu lebih kuat, lebih siap dibandingkan di 2019. Kemudian yang ketiga, caleg kita. Caleg kita juga semakin banyak tokoh lokalnya. Karena sekali lagi di dalam pemilu atau dalam sistem politik elektoral, dalam demokrasi elektoral seperti ini, calon tingkat 2 itu penting. Karena biasanya yang dikenal orang itu adalah calon di tingkat 2. Kalau DPR RI itu kan dia biasanya tokoh yang nasional sifatnya. Jadi ada jarak ya. Tapi kalau di tingkat 2 itu mereka percaya misalnya, oh ini bekas bos saya. Atau ini orang yang saya kenal, punya integritas dan lain sebagainya. Tokoh lokalnya semakin banyak. Sehingga kita semakin confidence bahwa
kombinasi-kombinasi ini akan membuat PSI pasti akan lolos di Pilpres di pemilihan legislatif maksudnya di pemilihan legislatif 2024 dan masuk ke Senayan. Dan jangan lupa kita juga selama PSI sejak 2019 sampai sekarang, anggota-anggota legislatif kita yang terpilih, ada 72 orang itu menunjukkan kerja yang serius. Jadi kita dengan segala keterbatasannya, PSI itu sudah melakukan disrupsi politik masing-masing di tingkat daerah. Oh iya. Bedanya gemanya aja. Orang selama ini hanya mendengar di Jakarta karena mungkin juga medianya lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta. Kalau di berbagai survei kan 80% itu media memang ada di Jakarta, media nasional. Sehingga apa yang kami kerjakan di daerah itu kurang bunyi. Di Jakarta udah jelas banget ya, kedengeran bagaimana PSI itu menyelamatkan anggaran paling tidak ada 850 miliar yang kita selamatkan dalam lewat berbagai sistem pengawasan kita gagalkan penganggaran yang entah inefisien atau ada niat buruk di sana gitu ya. Itu kita selamatkan anggaran masyarakat. Kemudian juga kita menjadi alat pengontrol eksekutif yang efisien, yang efektif pada masa sepanjang 2019. Kemudian di daerah lain juga begitu. Di Jawa Barat kita punya 3 orang, tapi kita kemarin cukup kencang suaranya kita menolak di Bandung, kita menolak APBD atau pertanggungjawaban APBD oleh wali kota karena kita anggap anggaran yang dipergunakan itu lebih banyak untuk menaikkan fasilitas pejabat publik daripada untuk masyarakat. Sementara kita menginginkan lebih banyak anggaran untuk masyarakat karena waktu itu konteksnya pandemi. Jadi masyarakat masih hidup dalam kesusahan. Di Tangerang Selatan juga begitu, ada macam-macam kita menggagalkan upaya pembelian kain berbahan LV ya kalau nggak salah. Ada beberapa juga, kemudian kita menyelesaikan persoalan yang sampah yang tumpah di TPS yang di, iya betul, itu kita yang dari awal advokasi kasus itu. Jadi sekali lagi dengan segala keterbatasannya, para legislator PSI ini sudah membuktikan diri bisa bekerja dengan baik, menjaga integritas, tidak korup, dan kemudian menjaga amanah masyarakat, konstituen, para pemilih PSI dengan baik. Jadi kita yakin dengan apa yang kita kerjakan selama ini akan jadi modal kuat bagi kita untuk dipercaya oleh masyarakat. Yang kami tangkap ini berarti ada sebenarnya shifting jurus dibandingkan tahun 2019. Kalau dulu kan kayak full anak muda, kalau sekarang kan seperti arahannya Mas Kaisang itu kan orang yang berjiwa anak muda dan orang yang berjiwa muda itu mungkin yang disasar ya. Ada sekarang tambahan orang yang berjiwa muda. Muda dan berjiwa muda. Jadi muda itu ada pada elan, ada pada semangat ya, ada pada semangatnya untuk memperbarui sesuatu, pada ide-ide yang lebih fresh, yang lebih segar gitu. Jadi bukan pada soal umurnya. Jadi ini yang kita rasakan beda. Jadi ada kombinasi antara yang muda-muda dengan yang senior gitu. Saling melengkapi lah. Di-combine ya jadi sekarang. Ini masih, tapi untuk kan kalau dulu sebenarnya kan PSI itu akan diingat sebagai yang basisnya masanya urban atau perkotaan. Ini dengan bergabungnya Mas Kaisang, lalu kalau kami lihat udah belusukan kemana-mana Mas Kaisang ini akan ada perluasan basis wilayah nggak sih Mas? Misalnya jadi pedesaan segala macam gitu. Betul, jadi memang salah satu kekuatan dari bergabungnya Mas Kaisang ini adalah dia akan memperluas basis pemilih PSI tidak hanya di perkotaan tapi juga di daerah pedesaan yang selama ini tidak terjangkau. Karena terus terang dalam politik ini menjangkau suara orang yang ada di tempat yang jauh, yang remote begitu, cost-nya mahal. Jadi ada soal transportasi, ada biasanya menjangkaunya harus melalui televisi dan lain sebagainya karena daerah-daerah terjauh itu rata-rata belum terjangkau oleh media sosial atau internet. Nah, PSI itu kenapa menjadi partai urban? Karena waktu di 2019 kita memang heavy main di medsos. Sebenarnya simple. Karena biaya iklan di televisi atau masuk ke televisi terlalu sulit. TV mungkin udah ada yang punya partai lain. Kemudian iklannya mahal banget. Yang paling murah, efisien waktu itu memang di media sosial. Saya ingat di 2019 karena waktu itu saya jadi manajer campaign gitu ya. Rata-rata skor keefektifan konten-konten kita waktu itu Facebook ya lagi tinggi ya. Itu rata-rata itu untuk menjangkau satu orang itu hanya Rp1. Itu murah banget konversinya. Jadi biaya konversi iklan kita di medsos waktu itu untuk menjangkau orang itu per orang itu Rp1. Rata-rata 9/10 rata-rata skor kita waktu itu
konten-konten kita. Jadi memang kita kuat di konten. Jadi gagasan-gagasan kita itu secara efisien terkomunikasikan melalui medium media sosial. Dan itu yang ditangkap oleh masyarakat perkotaan. Karena mereka yang aktif menggunakan media sosial, dan mungkin mereka juga relate dengan apa yang kami perjuangkan, apa yang diperjuangkan oleh PSI. Cocok gitu loh, jadi mereka cocok merasa bahwa itu menjawab persoalan mereka. Politik yang lebih bersih, kemudian yang kedua itu adalah melawan segala bentuk intoleransi untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, Mas, tapi kan selama ini kan isu-isu yang diangkat PSI itu kan sangat relate dengan masyarakat perkotaan lah. Misalnya kalau di DKI yang tadi Mas Andi udah ngasih tahu semua. Dengan perluasan basis wilayah ini desa, ini ntar isu apa Mas yang akan banyak diangkat PSI nantinya nih? Pertama, fokus kita, ini soal agenda kita di 2024. Kita akan memperjuangkan agar apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ini berlanjut. Jokowisme dan visi Pak Jokowi. Dalam artian begini, kita tahu bahwa tantangan terbesar atau pertanyaan terbesar bagi Indonesia setelah Pak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden setelah 2024 nanti adalah apakah ini akan dilanjutkan. Jadi itu juga yang menjadi banyak pertanyaan. Media seperti The Economist juga menulis ada pertanyaan besar tentang kelanjutan visi atau kemajuan Indonesia yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi di presiden berikutnya. Karena itu sebagai partai kita ingin memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu akan kita push agar dilaksanakan melalui parlemen. Karena kita tahu desain politik kita itu adalah semua keputusan presiden, eksekutif itu harus mendapat persetujuan legislatif, DPR. Bahkan ngangkat dubes aja presiden harus dapat persetujuan DPR. Jadi kami akan fight habis-habisan agar apa yang menjadi visi Pak Jokowi ini dilanjutkan. Apa yang menjadi visi Pak Jokowi? Yang paling pertama jelas adalah hilirisasi. Hilirisasi ini adalah dasar yang akan atau cara kita untuk memperkuat kembali, membangun kembali basis industri kita yang selama ini gagal kita bangun. Dulu kita pernah coba tekstil, kita pernah coba kayu lapis, kita pernah coba sawit dan sebagainya. Ini kesempatan baru dan hasilnya sudah kelihatan, sukses. Hilirisasi ini harus sukses karena apa? Bukan hanya akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dia akan mendorong pemerataan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Karena tambang resources, nikel dan lain sebagainya itu sebagian besar di Indonesia bagian timur. Diolah di sana juga, smelter, refinery dan lain sebagainya. Kalau misalnya program ini dilanjutkan, maka ini secara otomatis akan memperkecil jurang gap antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur akan semakin maju. Contoh paling gampang, Maluku Utara dengan hadirnya hilirisasi ini, tahun lalu pertumbuhan ekonominya 25%. Jauh melampaui agregat nasional yang sekitar 5,2-5,3%. Paling tinggi se-Indonesia. Tinggi, dan itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru buat Indonesia. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini didasarkan satu visi yang clear, yang jelas. Dasarnya ada. Kita akan jadi negara penghasil bahan baku baterai mobil listrik terbesar di dunia. 25% nikel kita punya, cadangannya di Indonesia. Kita punya kobalt juga di sini. Basis industri hilirisasi yang sudah dibangun, sampai sekarang kita udah di level ketiga untuk hilirisasi, 3 step lagi bisa membuat baterai mobil listrik. Kemudian ini akan membuat Indonesia Timur itu akan semakin sejahtera. Ini sesuai dengan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Indonesia bagian barat. Kemudian yang kedua, memperluas program sosial atau infrastruktur sosial yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ada infrastruktur fisik dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Ada infrastruktur sosial. Apa itu infrastruktur sosial? Yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kita punya program BPJS gratis, kita sudah melihat bahwa ini mungkin kita lakukan, gitu. Tinggal political will aja, karena penyediaan layanan kesehatan ini adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian pendidikan, kita akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, terutama agar ada upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara masif di Indonesia bagian timur. Jadi sekali lagi ini cara kita untuk mengejar ketertinggalan ya di dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir tentu saja IKN ya. IKN ini pembinaannya nggak terhindarkan. Jakarta sudah tidak layak lagi untuk ditempati, apalagi dalam 2, 3, 5 tahun ke depan. Jadi harus ada cara untuk mengatasi ini, keluar dari situasi ini, dan IKN itu adalah sebuah jawaban, sekaligus juga menggambarkan satu konsep tentang kota masa depan dari Indonesia. Ini bukan hanya level kita, tapi kita dunia. Dunia sekarang ini kan sedang mencari model kota modern masa depan itu seperti apa. Kota yang ramah lingkungan,
kota yang baik untuk ditinggali dan lain sebagainya. Dan moga-moga ini akan bisa kita realisasikan. Saya mau masuk sedikit ke BPJS gratis deh Mas. Ya. Karena ini kan salah satu isu yang kalau Ya. di mana-mana tuh ada PSI. Ini mekanismenya nantinya gimana? Andaikan misalnya PSI sudah masuk, hitung-hitungannya bagaimana sih Mas? Sehingga bisa BPJS gratis tuh? Jadi kalau kita hitung itu sebetulnya sangat mungkin ya. Biaya atau pengeluaran BPJS tahun lalu itu 130 triliunan. Kemudian anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk bantuan BPJS itu sekitar 56 atau 63, saya harus cek lagi triliun ya. Kemudian BPJS tahun lalu itu juga mengalami surplus. Jadi belum lagi kalau misalnya kita bisa melakukan penghematan di beberapa pos, saya pikir itu untuk menutupi anggaran BPJS itu sangat mungkin dilakukan. Jadi sekali lagi ini tinggal political will. Kenapa kita harus ada komitmen untuk mendorong kesehatan ini menjadi satu program yang harus ditopang oleh pemerintah? Karena berbagai studi di dunia itu memperlihatkan bahwa kesehatan itu adalah isu penting untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Jadi kalau menurut peraih Nobel Amartya Sen itu bilang katanya orang itu miskin bukan karena dia bodoh, tapi tidak bisa berfungsi secara sosial. Tidak bisa berfungsi secara sosial apa? Karena skill yang dia miliki itu mungkin tidak cocok atau tidak bisa dia pakai untuk bekerja di masyarakat. Kemudian dia secara fisik tidak sehat dan mengganggu pikirannya menjadi tidak sehat. Dan akibatnya adalah kalau misalnya orang tidak mampu atau tidak punya kemampuan secara sosial itu untuk berintegrasi dengan masyarakat itu, dia akan menjadi teralienasi, menjadi miskin. Persoalan kemiskinan adalah soal pendidikan dan kesehatan. Dan karena itu dua faktor ini kalau kita bisa dorong agar support oleh pemerintah semaksimal mungkin, ini akan mendorong lahirnya satu generasi muda yang cerdas dan sehat. Dan itu adalah sumber kekuatan negara, dan itu akan secara ekonomi akan membuat kita semakin kuat dan sejahtera. Jadi sekali lagi dua faktor ini penting. Kenapa kesehatan itu penting? Ya itu. Kalau kita sakit kita nggak bisa kerja. Kalau kita sakit dalam jangka waktu yang panjang, mungkin kita akan kehilangan kemampuan berpikir yang baik sehingga membuat kita tidak bisa menjadi angkatan kerja yang cerdas dan lain sebagainya. Kalau itu kan isu-isu economic development ya Mas ya. Tapi kan PSI selama ini kan kita tahu kan galak lah terhadap isu-isu kayak korupsi, lalu dana anggaran segala macam. Ini arahnya nanti 2024 seperti apa nih, misalnya kayak perampasan aset atau apa, itu akan apa yang didorong nanti rencananya? Betul, itu memang fokus kita untuk pemberantasan korupsi ya. Kita sudah punya undang-undang anti pencucian uang, tindak pidana korupsi. Kita butuh satu lagi yang akan memperkuat itu, yaitu undang-undang pemberantasan aset ya, atau perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Jadi salah satu persoalan Indonesia saat ini adalah kita seringkali koruptor ini bisa berani atau terus melakukan kejahatan karena mereka merasa hukumannya tidak berat. Mereka paling dihukum 7 tahun, potong masa tahanan karena berbuat baik, secara otomatis cuma 4 tahun di penjara, keluar dari sana bisa menikmati hasil kejahatannya, tetap kaya raya dari hasil tindak kejahatan korupsi. Nah, undang-undang perampasan aset ini akan membuat para koruptor ini menjadi jera, karena yang paling mereka takutkan itu kan miskin. Kalau aset mereka disita oleh negara. Nah, jadi undang-undang ini secara sederhana akan memaksa pejabat negara atau juga masyarakat yang terlibat dalam upaya menyembunyikan aset kejahatan hasil korupsi ini untuk hidup sesuai dengan pendapatan mereka. Jadi begitu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pendapatan, tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, maka itu disita oleh negara. Jadi itu yang memudahkan undang-undang perampasan aset kan secara esensial itu fungsinya di sana. Kalau selama ini kan harus dibuktikan lewat pengadilan, misalnya apakah seseorang dianggap korupsi kemudian misalnya mau disita TV-nya misalnya atau mereka harus buktikan bahwa TV ini harus ada transaksinya diambil dari uang hasil korupsi, dan itu pembuktiannya tidak mungkin dilakukan karena biasanya kejahatan dilakukan dengan berlapis-lapis dengan proses istilahnya disembunyikan, diputar-putar asetnya. Nah, undang-undang perampasan aset memungkinkan negara merampas kekayaan orang-orang yang kekayaannya itu di luar atau tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.
Sesederhana itu. Jadi ini penting, akan membuka kembali harapan bagi pemberantasan korupsi, dan juga kita ingin selain undang-undang perampasan aset ini, di awal nanti kalau kita diberi kepercayaan duduk di parlemen, PSI akan mendorong perubahan tata tertib di DPR. Kita ingin agar seluruh proses persidangan itu dibuka ke publik, di-upload di YouTube, supaya orang bisa menilai siapa yang suka bolos, siapa yang mendukung undang-undang yang tidak pro masyarakat, siapa yang misalnya main-main dengan anggaran dan lain sebagainya. Kita ingin mendorong transparansi dari gedung parlemen. Jadi, dan itu harus dimulai dari proses pembentukan tata tertib di DPR. Jadi ini yang akan kita dorong, karena kita yakin dengan cara itu, kalau politik itu semakin dibuka, ditransparankan, maka ini akan mendorong atau membuat politik kita semakin sehat. Termasuk kalau selama ini kan kalau anggota DPRD PSI kan masih yang mengabari aktivitas hariannya seperti apa, itu nanti yang di Senayan pun juga akan diwajibkan seperti itu ya? Kalau anggota kita sudah, tapi kita ingin dorong ini menjadi satu kebijakan nasional di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang ada PSI-nya. Jadi kita akan fight untuk itu, perubahan tata tertib. Kecuali untuk rapat-rapat yang memang terkait dengan pertahanan, keamanan negara, yang memang ada keselamatan nyawa orang dan sebagainya, intelijen itu bisa tertutup. Tapi di luar itu, terutama soal penganggaran, itu harus dibuka ke publik, karena itu uang rakyat, uang kita semua. Gitu. Mas, aku tadi mau balik ke tahap pertama, tadi Mas Andi langsung menyinggung Kaisang soalnya. Tadi kan sudah dibilang 40.000 lah udah ingin bergabung karena adanya Mas Sudah bergabung? Sudah bergabung ya bahkan. Bikin kartu anggota. Ini ada target akan menjadi berapa kursi dengan adanya Mas Kaisang ini sebenarnya, Mas? Sebenarnya kita sih seperti disebutkan oleh Mas Kaisang itu, target kita adalah lolos di Senayan. 4% berarti minimal. Lolos di Senayan. Oh, oke. Tapi tangannya begini. Lolos di Senayan. Kita akan lolos di Senayan. Target kita lolos Senayan, Mas. Jadi kita akan fight untuk itu. Kalau misalnya diberi kepercayaan lebih, ya kita tentu akan bersyukur dan akan amanah lah menjaga kepercayaan masyarakat. Sejauh ini secara internal Mas Kaisang sudah ada terobosan apa aja, Mas? Setelah masuk dan menjadi ketum itu, terobosan ke dalamnya udah ada apa aja untuk yang tadi Mas Andi bilang secara internal segala macam itu? Ada banyak tentunya yang terobosan-terobosan. Dampaknya itu apa tuh berarti? Sejak hari pertama, sejak rapat pertama itu, Mas Kaisang itu sudah memperlihatkan satu, ini yang tidak diketahui banyak orang mungkin. Orang banyak menganggap remeh dan sebagainya. Mas Kaisang tuh di rapat pertama DPP PSI itu sudah memperlihatkan satu kualitas leadership ya menurut saya. Pertama, dia menjelaskan tentang posisi PSI hari ini. Di mana kita, apa tantangannya, persoalannya apa. Kemudian dia men-set target kita ini, dan kemudian dia menunjukkan cara bagaimana mencapai target itu. Tentu saya nggak bisa share di sini ya, tapi ini memperlihatkan kualitas kepemimpinannya. Kalau kamu jadi leader, kamu harus tahu nih, perusahaan kamu atau organisasi kamu ini ada di posisi mana, masalahnya apa, kemudian kamu men-set target dalam 1 tahun atau berapa bulan organisasi kamu akan ada di mana, dan kamu menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Itu leadership. Dan itu diperlihatkan. Di rapat pertama Mas Kaisang sudah memperlihatkan itu. Kemudian di rapat-rapat berikutnya semakin kelihatan bahwa Mas Kaisang ini memang bukan hanya punya leadership, tapi juga cerdas, ya nggak mengherankan. Sekolahnya bagus, kemudian mentor politiknya juga mentor terbaik, Presiden Jokowi tentunya sebagai bapak dan lain sebagainya, ada Mas Gibran juga gitu ya. Jadi nggak mengherankan dia punya kualitas yang sangat baik, dan sejak 2004 kalau menurut Mas Kaisang tuh dia sudah terlibat dalam urusan politik, dalam artian terlibat itu ikut kampanye bapaknya ketika pemilihan wali kota Solo, gubernur DKI dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan yang lain yang muncul itu juga adalah Mas Kaisang ini minta kepada seluruh juru bicara, DPP, kader dan lain sebagainya untuk lebih humble, untuk lebih santai, lebih tenang. Katanya udah kita bikin pemilu ini adem, jangan nyerang-nyerang, jangan marah-marah di medsos, di konten dan sebagainya. Pokoknya tenang aja. Pokoknya target kita atau kita harus bikin pemilu ini jadi pemilu yang damai, kata dia. Bahasa dia itu politik kita adalah politik kegembiraan, santun dan santuy. Santai aja. Dan itu kalau Anda lihat itu menjalar langsung cepat itu. Striker-striker kita yang biasanya galak-galak itu jadi lebih santai, rileks. Ada yang kena denda juga. Ada yang kena denda dihukum. Bang Ade juga kan. Jadi tapi juga kan lucu ya, cara menghukumnya juga kan fun gitu ya. Hukumannya bukan apa, tapi disuruh nraktir kita makan gitu loh. Jadi pertama itu ada satu kultur baru yang dia bawa, kultur yang lebih segar, kultur yang lebih positif. Iya, kultur yang positif tadi ya, politik yang positif tadi ya.
nggak boleh nggak boleh membenci, nggak boleh menyebar kebencian, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nyerang-nyerang gitu ya. Pokoknya santuy aja, fokus pada apa yang kita kerjakan, fokus kita, perjuangan kita. Itu kultur baru yang dia bawa ke PSI, dan itu langsung diikuti oleh jajaran pengurus PSI. Dan tentu saja Mas Kaisang ini punya network yang luas, dia punya jejaring yang luas, ya ini juga menguntungkan kita di mana-mana kita diterima dengan sangat baik. Oh iya, makanya tadi bisa memperluas basis hingga Ya, ke rural tuh betul. ya berarti. Tapi Mas, selama ini kan PSI sendiri kan punya pemilih atau kader yang agak hardline lah maksudnya. Selama ini dari 2019 kita tahu lah. Lalu Mas Kaisang dengan arahannya seperti itu akan ngebawa PSI agak sedikit ke tengah lah gitu kan dari sebelumnya di mana. Ini apa nggak nanti 2024 khawatir ditinggal orang-orang lamanya PSI itu loh maksudnya. Kan, apalagi sekarang ini udah ada beberapa kader juga yang udah berjoin ke tempat lain, ke rumah lain gitu. Di dalam politik hal seperti itu mungkin sesuatu yang wajar ya Mas ya, yang normal ya. Yang penting kan kapal besarnya nggak goyah. Bahwa ada satu orang memutuskan lompat dari kapal, naik perahu kapal pindah ke kapal lain, itu hal yang baik. Tapi yang paling tidak, yang pertama kapal ini arahnya tetap sama, nggak berubah. Kita ingin Indonesia ini jadi negara yang bebas korupsi, dan kemudian tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada intoleransi lagi. Itu arahnya di sana. Dan kapal besarnya nggak goyang sama sekali, bahkan semakin kuat, semakin yakin bergerak ke arah yang kita inginkan gitu. Jadi kalau bahwa ada orang yang kemudian karena satu dan lain hal tidak sepakat dengan pilihan, ya itu adalah kita harus hormati ya sebagai satu sikap politik ya, nggak apa-apa. Tapi yang bergabung ke kita juga jumlahnya jauh lebih besar. Itu mungkin yang harus kita perhatikan juga. Jadi bahwa ada orang yang karena pilihan-pilihan kita nggak setuju kemudian keluar atau mundur atau jadi kritis dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu namanya demokrasi, itu kebebasan. Silahkan. Tapi juga kalau kita rasakan sekarang orang berduyun-duyun datang juga, kualitasnya bagus-bagus juga, tokoh-tokoh juga, gitu loh, anak-anak muda juga, gitu loh. Jadi anak-anak muda yang top quality gitu loh. Jadi ada kompensasinya gitu loh. Jadi kita sih nggak khawatir kalau ada yang kritis atau ada yang keluar dan lain sebagainya, ya itu jadi catatan aja buat kita. Tapi kita sendiri confidence partai ini nggak akan terganggu gitu. Kita akan tetap solid. Termasuk kalau netizen kan kita kadang-kadang suka lihat, termasuk mereka yang dulunya misalnya suaranya positif ngeliat PSI, tapi setelah PSI ke Pak Prabowo juga akhirnya jadi miring. Nah itu termasuk akan ada replacement-nya berarti itu ya Mas maksudnya? Ya jangan-jangan memang ini sudah soal beda pilihan politik aja. Jangan-jangan teman-teman lama ini memang sudah kartunya ada di tempat lain gitu loh. Ya kan harus dipahami seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya nggak apa-apa gitu loh. Ada banyak orang yang tetap mendukung PSI, cinta dengan PSI dan mau berjuang bersama kita gitu loh. Dan mungkin jangan-jangan yang baru datang ini bisa buat lebih besar mungkin nantinya. Amin. Jadi ada usaha untuk mempertahankan basis lama juga ya di sini Mas. Ada. Caranya ya kita terus komunikasi dengan mereka ya. Kita sapa mereka, kita jelaskan pilihan-pilihan yang ada di depan mata, dilemanya dan lain sebagainya, problemnya, fokus kita, apa yang mau kita kerjakan gitu ya. Mereka yang paham ya mereka bisa menerima, tapi kalau yang tidak paham dan kemudian memang, apalagi kalau kartu politiknya memang sudah ada di tempat lain, ya apa boleh buat gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sejauh ini majority resipien kalau dari penerawangannya Mas Andi sendiri, mereka yang memilih PSI 2019 tetap kompak untuk ikut PSI lagi. Kalau ngomong secara mayoritas, iya pasti. Bahwa ada 1-2 yang keluar, itu juga harus diakui. Tapi itu bukan jumlah yang mayoritas, kalau ditanya mayoritas atau minoritas gitu loh. Oke. Ya. Jadi intinya sebenarnya efeknya ada, tapi tidak sebesar itu mungkin. Iya, mungkin ada. Ya, dan jangan lupa orang yang kemudian keluar tadi ya memang sudah pindah partai, atau dia jadi tim suksesnya capres lain, atau memang karena sikap kritisnya tidak setuju dengan pilihan PSI, juga ada juga begitu. Jadi itu ya biasa gitu. Tapi artinya alasannya macam-macam, tapi semua bukan hanya karena nggak setuju PSI, tapi karena pindah partai aja, atau karena
dukung kandidat lain gitu loh. Jadi tim ses kandidat lain, itu kan memang udah beda artinya. Sekarang kita ke caleg wanita, Mas. Nah, caleg perempuan ya? Iya, Ya. caleg perempuan nih kan. Tadi kan angkaku udah direvisi sama Mas Ya. Andi jadi 40%. Ya. Nah ini gimana PSI model penjaringannya sekarang nih, Mas? Kalau dulu kan emang banyak, kalau di DKI itu ada beberapa orang yang... Nah sekarang seperti apa sih model penjaringannya sekarang? Karena kan kita tahu sebenarnya harus ada kompetensi juga. Betul. Segala macam. Betul. Ini seperti apa nih, Mas? Kalau penjaringan tetap ya, kita yang jadi tolok ukur adalah kompetensi. Sekali lagi yang menguntungkan dari adanya sosok seperti Mas Kaisang, ada sosok seperti Sis Grace gitu ya. Ini kan sebenarnya daya tarik yang kuat bagi perempuan untuk masuk politik ya. Terus terang saya komunikasi dengan banyak anak muda perempuan yang gabung ke PSI itu, saya tanya, kamu kenapa masuk ke PSI? Rata-rata mereka bilang katanya, terus terang saya awalnya itu tertarik ngelihat Sis Grace sih. Iya. Iya, karena mereka kan ngerasa Sis Grace ini merepresentasikan satu keberanian baru dalam politik. Oke. Sis Grace perempuan yang berani masuk ke politik, punya sikap, punya integritas, kemudian juga meskipun dia mungkin punya latar belakang yang tidak berasal dari kelompok yang mayoritas gitu ya. Itu kan sesuatu yang berharga di dalam politik kita. Dan itu menimbulkan keberanian, menularkan keberanian. Tadinya mereka ngerasa oh kita nggak usah ngomong politik deh, kita begitu ngeliat Sis Grace, bisa kok dan bagus gitu ya. Ada keberanian baru dari generasi muda gitu ya. Ada anak-anak yang baru masuk tuh ya, beberapa gitu umurnya 17 tahun baru masuk sekolah di SPH, sekolah Pelita Harapan gitu, SMA Pelita Harapan, masih muda banget, very smart gitu. Rata-rata tanya Sis Grace role modelnya. Jadi figur itu penting menurut saya di dalam politik. Ada satu figur perempuan yang kuat di sebuah partai itu akan mendorong satu keberanian. Tentu harus ada inspirasi ya pada sosok itu ya. Dan yang menginspirasi dari sosok Sis Grace itu kan karena dia berasal dari kelompok yang selama ini dianggap bukan mayoritas gitu loh. Nah itu yang membuat orang-orang ngerasa bahwa ada keberanian ya, ada satu ini bisa kok kita di politik gitu loh. Jadi ini yang mendorong mereka untuk masuk ke politik. Ada satu, ya itu tadi, ada keberanian. Kadang-kadang orang kan takut masuk politik karena banyak hal, Mas. Ada banyak hantu dalam artian saya menyebutnya mungkin mitos gitu ya, mitos yang belum tentu benar. Stereotype. Atau juga mereka belum menemukan role model. Role model karena mereka ngerasa politik itu kotor, politik itu kalau orang masuk politik orang akan kehilangan integritas, orang akan jadi korup dan lain sebagainya. Tapi begitu ngelihat sosok yang pas buat mereka melihat sosok Grace, mereka berasa bisa kok, bisa di politik tetap menjaga integritas, bisa kita dipercaya orang, bisa kita punya keberanian di dalam politik, dan keberanian itu di dalam politik itu menular. Dan itu sebenarnya yang kelihatan kalau kenapa banyak perempuan bergabung sama PS itu rata-rata memang role modelnya Sis Grace. Oke, jadi emang ya di Mbak Grace Natali. Iya, betul. Nah ini aku mau narik satu pertanyaan, sepertinya relate nih Mas. Kan anak muda sebenarnya aku nanya anak muda ke PSI itu kayak menggarami lautan sebenarnya. Anak muda tuh pengen untuk ikut politik. Ya termasuk wanita, pria ya, pemuda semua pengen. Tapi mereka tuh selalu punya kekhawatiran bahwa ada asosiasi kata politik dengan korupsi, dan itu sejalan dengan survei yang kami lakukan. Ya downside-nya dari kata politik itu korupsi Nah ini untuk PSI sendiri menjawabnya bagaimana agar mengajak lebih banyak orang bahwa ayo politik itu bukan korupsi artinya. Nah itu gimana? Karena kan kadang-kadang kan di proses awalnya dari hulunya itu kan di parpol sebenarnya kan. Ya pertama lewat contoh ya, kita menunjukkan dengan apa yang kita kerjakan di Jakarta itu kita lewat politik itu kita bisa do something gitu, bantu orang, bantu masyarakat loh itu, ngejagain uang mereka supaya nggak dikorupsi. Jadi itu mereka harapannya anak muda ini akan merasa bahwa iya ya, kita kalau masuk politik kita bisa melakukan hal-hal besar melalui politik. Ya bukan berarti di luar politik itu nggak penting, tapi politik ini sangat penting, terlalu penting untuk ditinggalkan, terlalu penting untuk kita abaikan. Karena kalau misalnya anak muda pesimis, anak muda apatis dengan politik, toh tiap 5 tahun ada orang yang terpilih mewakili kita. Entah sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau anggota DPR RI, DPRD. Jadi pilihannya hanya 2.
kita mau pasif, nggak ikut nyoblos, atau bahkan nggak mau masuk politik, atau bahkan nyoblos pun nggak, atau kita ingin ikut membentuk masa depan atau menentukan arah masa depan dengan cara apa? Terlibat di politik. Yang paling minimal kan nyoblos. 5 tahun sekali, nggak susah. Datang ke TPS, bikin konten TikTok, nyoblos, itu kan fun juga kali ya. Nah, kita harus menginjek keyakinan ini ke anak muda. Karena kalau mereka tidak bisa atau tidak aktif di dalam politik, yang akan rugi adalah mereka. Karena pemilik masa depan itu, yang masa depannya panjang itu anak muda. Contoh paling gampang itu terjadi pada kasus Brexit di Inggris ya. Waktu itu pendapat masyarakat Inggris itu terbelah. Anak-anak mudanya pingin Inggris tetap stay, tetap berada di dalam Uni Eropa. Karena mereka ya fun aja, ke Paris bisa naik kereta langsung, kerja ke Amsterdam bisa, nggak ada masalah karena satu kawasan ekonomi ya. Nah, tapi orang tuanya, kelompok masyarakat yang lebih senior waktu itu di Inggris tuh ketakutan bahwa keberadaan Inggris di Uni Eropa itu akan memaksa mereka itu menerima imigran. Waktu itu Eropa itu sedang dipenuhi para imigran yang datang dari sisa-sisa konflik Arab Spring. Yeah. Jadi ada ketakutan orang tuanya, kalau kita terbuka terus begini sesuai dengan kesepakatan Uni Eropa akan banyak pendatang imigran nih. Orang tuanya ingin Inggris karena itu keluar dari Uni Eropa, Brexit. Anak muda pingin stay di tetap pingin ada di Uni Eropa. Tapi ketika pemilihan, anak mudanya ini nggak ke kotak suara. Yang datang ke kotak suara adalah orang-orang tuanya. Yang menang adalah keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Sesuatu yang sangat disesali oleh anak-anak muda di Inggris. Karena mereka sekarang mau liburan aja, ke Paris aja, harus stop dulu. Keretanya 4 jam untuk pemeriksaan dan lain sebagainya. Orang mau kerja harus ngurus dokumen, lebih sulit. Nah, ini contoh baik ya, kasus Brexit di Inggris itu bagaimana kalau anak muda itu tidak melibatkan diri di dalam politik, maka keputusan politik itu bisa jadi akan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Dan satu-satunya cara untuk mencegah itu ya minimal ke kotak suara, milih partai, milih kandidat yang sesuai dengan imajinasi mereka tentang masa depan. Minimal seperti kalau mau lebih aktif lagi masuk ke politik, jadi relawan, jadi pengurus partai, mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Nah, itu Mas, anak muda biasa itu suka ada keinginan, cuman mereka takut habis berapa nih. Nah, kalau di PSI sendiri bagaimana nih? Rp0, boleh dicek. Di kita nggak ada mahar orang kalau ingin jadi caleg. Kalau di partai lain sih ya, saya dengar katanya ada yang beli formulirnya aja ada 200 juta katanya. Dicek aja sih. Tapi PSI silahkan cek sampai ke DPRD, Rp0. Nggak ada mahar sama sekali. Nggak ada mahar sama sekali. Boleh dicek. DPRD kita yang terpilih, kita tidak potong gajinya sepeser pun. Beda dengan partai lain. Ini mohon maaf, ini kalau dicek di partai-partai lain itu ada potongan, Mas, biasanya. Iya, biasanya ada. 40-50% di store untuk partai. Coba cek anggota-anggota dewan kita. Iya. Kita sengaja nggak memotong gaji anggota dewan supaya mereka bisa bekerja secara profesional melayani masyarakat. Kita tahu, sekali kita potong, mereka ngerasa gajinya kurang, mereka nyari proyek. Itu salah satu racun persoalan yang ada di parlemen. Di berbagai tingkatan. Ada potongan dari partai politik. Belum kalau ada kegiatan tuh diwajibkan store. Di kita coba cek, wawancara aja, tanya siapa, William di Jakarta, siapa lagi yang di ini, ada Justin, siapa cek, nggak ada. Kita nggak potong gaji mereka sama sekali. Kemudian kalau mau nyalek nggak ada setoran sama sekali. Di pilkada di 2019 boleh cek calon-calon kepala daerah yang didukung oleh PSI. Ada nggak PSI minta mahar? Tidak ada sama sekali. Bahkan kita bantu mereka all out. Saya di Surabaya membantu Mas Eri yang sekarang jadi wali kota itu. Kita bantu bikinin macam-macam itu. Kampanye, survei, latihan debat, dan sebagainya. Karena kita memang mendukung seseorang, mendukung itu karena memang hati kita mendukung mereka gitu loh. Nggak ada mahar sama sekali. Boleh dicek itu. Itu kenapa berarti artinya PSI berani bilang bahwa ongkos politik kita kecil, maksudnya nanti persiapan kita dari segi dana berarti tidak sebesar parpol lain, dan itu santai aja gitu ya maksudnya, karena emang kita sudah komit dengan itu gitu. Ya, karena ini kan kita ingin membangun kultur baru ya. Kalau kita sama dengan yang lain ya apa bedanya gitu loh. Saya kalau ke lapangan juga kalau ada orang ketika salaman sudah tanya, "Pak, ini ada amplopnya nggak, Pak?" Saya nah, ini gimana tuh? Jawabannya gimana tuh? Kalau saya nggak akan terlalu lama menghabiskan waktu dengan mereka karena
itu pasti bukan pemilih PSI. Itu pasti bukan. Pertama, kita nggak akan pernah memberikan uang. Yang kedua, itu pasti bukan tipikal pemilih PSI. Pemilih PSI itu memang pemilih yang memang hatinya tergerak oleh apa yang diperjuangkan oleh PSI, bukan karena uang. Jadi beda. Nah, kalau di rural biasanya kan ada kecenderungan seperti itu ya, Mas ya? Nggak semuanya. Oh, ternyata nggak semuanya. Dan saya menemukan temuannya gimana, Mas? Kalau saya menemukan misalnya di pemilu 2019 itu yang lebih tulus itu memang, ini bukan berarti semua bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih tulus. Saya nggak tahu, bapak-bapak ada juga yang tulus, tapi kebanyakan kalau saya ke acara ada juga, maksudnya yang sering nanya uang rokok itu bapak-bapak atau ada uang amplop. Okay. Tapi kalau ibu-ibu itu kalau dia sudah jatuh hati dengan kita, apa yang kita perjuangkan itu, mereka akan dengan sepenuh hati mendukung. Dan jangan lupa, ibu itu di dalam politik itu penting sebenarnya. Bapak kan kelihatan seolah-olah penting aja di depan. Sebenarnya yang menentukan di rumah itu anaknya, ibu biasanya. Tapi nggak tahu. Kalau saya menemukan itu, kalau konteksnya tadi ya, ibu-ibu tuh saya rasa bisa lebih tulus, lebih dalam mendukung, dan mereka punya pertimbangan yang lebih matang. Karena mungkin mereka ya memikirkan anak. Kalau misalnya ya ada pikiran-pikiran semacam itu. Bukan berarti semua bapak nggak bagus, tapi saya menemukan ibu-ibu itu lebih punya kecenderungan yang tulus di dalam mendukung. Sincere, ya lebih sincere. DPP sendiri udah membekali caleg-calegnya, maksudnya dengan persiapannya seperti apa aja materi-materinya, Mas? Maksudnya persiapannya harus apa-apa aja gitu? Pertama program, apa yang mau kita perjuangkan, itu kita briefing terus, kita sering by Zoom, kemudian materi-materi kita kirim ke mereka juga. Sekarang memang teknologi ini membuat politik itu jadi murah ya, Mas. PSI contohnya, apalagi setelah pandemi itu kita terbiasa rapat menggunakan Zoom. Coba Anda bayangkan kalau misalnya semua rapat itu harus datang secara fisik. Berapa biayanya kita mendatangkan 500 sekian kabupaten kota pengurus atau 38 pengurus provinsi. Hotel, hotel, kemudian pesawat dan sebagainya. Sekarang by Zoom, dan semakin terbiasa keputusan-keputusan bikin melalui Zoom, rapat, efisien. Sekolah kader kita fully online. Jadi nggak memerlukan kehadiran fisik. Tapi kalau mungkin dengan kehadiran fisik ya bisa juga gitu. Tapi intinya kita mulai satu tradisi digital gitu di dalam politik itu udah makin terbiasa sekarang di PSI. Udah relatif lebih modern. Iya, dan efisien. Yang paling penting kan kata kuncinya efisien. Di situ kita tiap Senin kita ada apel siaga. Apel siaga itu kita menyampaikan apa yang harus dikerjakan oleh para pengurus kader dan para bacalek. Senin pagi itu pukul 8 kita by Zoom itu. Jadi dimulai dengan Indonesia Raya, Mars PSI, kemudian arahan dari Ketua DPP PSI, kemudian arahan dari Dewan Pembina. Jadi itu menjawab isu-isu aktual yang sedang berkembang, kemudian menyampaikan arah partai, kemudian kanal media sosial kita juga menjadi amunisi juga bagi para caleg kita. Mereka ingin tahu undang-undang perampasan aset, mereka lihat kanal media sosial kita, argumen kita apa, alasan dan sebagainya. Ada juga yang dalam bentuk PDF apa yang kita share. Jadi kita menggunakan cara-cara baru gitu untuk mensosialisasikan apa yang kita perjuangkan itu kepada kader dan para caleg kita gitu loh. Untuk yang kadernya sendiri nih, Mas ya, bagaimana sih PSI mengetahui rekam jejaknya mereka sendiri? Kader yang untuk gimana? Yang untuk caleg-caleg, sorry caleg. Oh, kita ada kita interview, kita minta mereka mencantumkan alamat medsos. Biasanya kalau kita identifikasi agak-agak aneh kan kita ada tim admin juga. Iya, biasanya ada. Udah aneh-aneh udah kita seleksi. Enggak lah gitu loh. Udah ketahuan. Ada interview juga. Iya. Iya. Jadi maksudnya ya meskipun ya tentu bisa aja ada yang aneh-aneh juga, tapi paling tidak kita mencoba sebisa mungkin mendeteksi itu di awal. Penapisannya sudah berjalan lah intinya. Ya. Mas, kita sudah masuk pertanyaan terakhir nih, Mas. Siap. 2019 ini kan dulu kan pengalaman kita nggak enak lah. Ya kita tahu lah. Ya PSI juga ada pengalaman kan menghadapi itu 2019. Ini apa yang perlu sama-sama kita lakukan nanti di pemilihan? Ya kadang-kadang legislatif bisa jadi mungkin nggak terlalu panas, tapi nantinya pilpres malah jadi panas gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar tidak mengulangi 2019, kejadian seperti 2019? Polarisasi yang terlalu kencang, yang ujungnya tiba-tiba yang ya sudah suasana kekerasan kan di Tamrin sini. Ya 2019 keras, tapi saya rasa kekerasannya relatif tidak ada, kalaupun ada skalanya sangat-sangat kecil ya.
ada ketegangannya. Tapi memang yang membedakan mungkin di 2019 itu dipersepsikan orang itu memang ada pertarungan ideologis lah. Ya. Ada pertarungan ideologis antara dua kutub. Tapi kalau sekarang kan ini kan pertarungan antara dua kubu nasionalis atau para kubu nasionalis. Semuanya ini masuk di dalam kubu nasionalis semua. Pertama Mas Ganjar sendiri ada di kubu nasionalis, Pak Prabowo sendiri jelas ada di kubu nasionalis karena beliau sudah rekonsiliasi bergabung di dalam di dalam kabinet Pak Jokowi, dan kemudian warna koalisinya juga warna koalisi nasionalis dan sepakat bahwa yang diperjuangkan adalah kepentingan Indonesia. Jadi sekali lagi saya rasa harusnya ketegangannya tidak sekeras di 2019 yang memang ada nuansa ideologisnya dibandingkan di 2024 nanti. Ya mungkin yang berisik itu adalah orang-orang yang memang bertugas untuk berisik aja gitu, memang sehingga kita tercekam. Jadi sekali lagi ya, tantangan terbesar di media sosial itu kadang-kadang membuat kita seolah-olah tercekam. Kalau kita ngelihat timeline media sosial, kita ngelihat Twitter, itu seolah-olah Indonesia itu akan kiamat besok. Si A ditangkap karena korupsi, si B ada penculikan, ada pembunuhan, ada begal dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa itu di media sosial memang yang akan lebih banyak berkembang itu yang banyak muncul itu adalah masalah gitu loh. Yeah. Padahal sebenarnya di kehidupan yang nyata hal-hal baik itu banyak hal baik terjadi gitu loh. Entah kita sadari atau tanpa kita sadari. Media sosial tuh membuat hidup kita seolah tercekam. Indonesia ini dipenuhi konflik, polarisasi, keras dan lain sebagainya. Saya hari ini nge-tweet barusan berapa jam lalu nge-tweet tentang apakah benar Indonesia itu penegakan hukumnya hancur, apakah benar Indonesia polarisasinya parah, ekonominya mundur. Saya kasih grafik di dunia penegakan hukum kita itu improve, membaik, biru bukan merah. Kemudian apalagi polarisasi, kita termasuk polarisasi yang paling sedikit, tidak parah dibandingkan yang lain. Indonesia termasuk yang paling rendah polarisasinya dibandingkan tempat-tempat lain. Nanti saya tunjukkan datanya kepada Anda, mungkin bisa ditayangkan nanti. Kemudian ekonomi makin susah enggak. Sejak 2014 sampai sekarang itu GDP kita itu tumbuh berkali-kali lipat dan kecepatan pertumbuhannya nomor 3 di dunia. Pertumbuhan kita ekonominya sangat signifikan. Jadi saya pikir ya itu kan beda banget realitas itu, data-data tadi dengan apa yang kita lihat sehari-hari di media sosial. Seolah-olah Indonesia itu akan runtuh, besok akan kiamat, ekonomi hancur, hukum hancur, data, mohon maaf, ya ini akan mengecewakan kaum pesimis gitu loh. Yang pesimis ya akan kecewa, ternyata datanya nggak begitu. Tapi kan ada sentimen lain nih Mas. Setelah misalnya katakan yang MK, keputusan MK. Nah ini nggak takut berdampak ke PSI juga atau bagaimana? Enggak, kan MK putusan MK. Kita kan nggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di MK. Kita fokus memperjuangkan apa yang menjadi agenda perjuangan PSI. Kan kita nggak ikut-ikutan apa yang terjadi di MK, ya keputusan MK. Silahkan gitu loh. Bahwa sekarang kan ada suara-suara politik dinasti lah segala macam sebagai partai yang dikomandani Mas Kaisang nggak akan. Saya rasa khawatir. Saya nggak terlalu khawatir. Saya ngasih contoh ya, dinasti itu di dalam demokrasi itu kan orang dipilih Mas. Dinasti itu adalah kekuasaan yang diwariskan. Biasanya terjadi di dalam sistem yang tertutup, di kerajaan atau negara otoritarian di mana bapak atau ibu menyerahkan kekuasaan kepada anak atau keluarga gitu. Tapi di dalam sistem demokrasi kan dipilih oleh masyarakat. Bagaimana kita menyebut itu sebagai sesuatu yang kenapa harus kita khawatirkan? Kalau nggak suka jangan dipilih. Sesederhana itu. Bagaimana kita menyebut juga dinasti dengan contoh-contoh di Amerika misalnya. Keluarga Kennedy misalnya. John F. Kennedy itu ketika dilantik menjadi presiden Amerika, melantik adiknya Robert Kennedy menjadi jaksa agung. Bagaimana kita mendefinisikan dinasti? Dan sejarah sekarang mencatat, Kennedy adalah seorang presiden yang hebat. Robert Kennedy adalah jaksa agung terbaik yang pernah dimiliki Amerika. Karena dia adalah jaksa agung yang berani memerangi mafia, jaksa agung yang berani menghapuskan aturan-aturan diskriminatif terhadap Afro-American, terhadap warga Afrika Amerika di US. Ini jasa-jasa yang besar. Robert Kennedy dikenang sebagai seorang jaksa agung yang hebat. Bagaimana sejarah akan mencatat kalau misalnya ketika itu masyarakat Amerika dengan alasan dinasti menolak penunjukan bahkan kalau John F. Kennedy, penunjukan John F. Kennedy terhadap adiknya untuk menjadi jaksa agung. Bagaimana kita melihat dinasti?
kan dipilih juga. Kalau nggak suka dengan dengan kandidat, yang jangan dipilih. As simple as that. Ini terbuka kok, kecuali ada paksaan, kecuali sistemnya tertutup, partainya tertutup, atau organisasinya tertutup, negaranya tertutup dalam artian nggak ada proses pemilihan ya. Jadi ini kan kita Kamboja pemilihan terbuka semua, akan dikontestasi. Gibran akan dites melalui Pilpres, Kaisang akan dites melalui pemilihan legislatif gitu loh, ya kan? Jadi kalau saya rasa kekhawatiran itu mungkin terlalu berlebihan. Itu juga mungkin yang paling terakhir, itu yang melandasi keputusan PSI juga untuk merapat ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, berarti ya, bahwa ada keyakinan. Tadi kan Mas Andi sempat menyinggung nasionalis versus nasionalis gitu. Jadi keyakinan apa yang membuat paling merasa PSI bikin srek dan itu akan berdampak baik juga nantinya di pileg buat kita gitu? Pasti yang menjadi pertimbangan, kita akan melihat kandidat mana yang punya komitmen lebih besar untuk melanjutkan kerja Pak Jokowi. Oke. Dan kita melihat komitmen itu ada di kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Jadi ya sekali lagi ini soal pertimbangan politik biasa. Gitu. Jadi kita merasa bahwa ini komitmennya lebih besar, lebih kelihatan gitu ya. Kita harus dukung itu, karena kita percaya yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini baik, hasilnya nyata, dan jangan lupa masyarakat, kelompok masyarakat yang paling banyak menikmati kebijakan Pak Jokowi ini adalah masyarakat kelas bawah. Silahkan cek, seluruh kebijakan Pak Jokowi itu paling relate dengan masyarakat bawah. Di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan untuk masyarakat miskin, pembangunan jalan, desa, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan lain sebagainya. Jadi komitmennya udah bagus, arahnya udah bener. Data-data yang saya sebutkan tadi kan tracknya udah jelas. Kenapa nggak dilanjutkan? Kenapa masih ada keraguan? Nah, kita ingin memastikan itu terjadi. Karenanya pilih PSI. Penutup yang keren kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Andi Budiman. Terima kasih, Dio. Thank you ya. Sahabat Kata Data, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Andi Budiman. Terima kasih semua. Ya, salam hangat.